Oke. Suara saya jelas ya? Yap, jelas Pak. Jelas, Pak. Baik, Zoom meeting malam ini mengambil tema strategi menghadapi probation. Probation adalah masa di mana disebut masa percobaan. Percobaan seorang karyawan dinilai layak untuk masuk ke dalam perusahaan atau tidak. Itu dalam masa-masa probation. Setiap perusahaan dengan perusahaan yang lain kemungkinan ada perbedaan. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Jadi kita nggak bisa menentukan probation itu berapa lama waktunya. Masing-masing perusahaan memiliki kebijakan sendiri. Baik. Ini adalah beberapa peraturan yang saya ingin untuk laksanakan di sini. Jadi selama Zoom meeting ini berlangsung, saya harap bisa video kamera wajib on. Saya minta seperti ini, supaya teman-teman, para peserta dengan saya, presenter, bisa berinteraksi dengan baik. Saya bisa melihat wajah-wajah cantik, wajah ganteng dari peserta ini, alisnya sudah rata atau belum, masangnya sudah benar atau tidak, itu bisa nampak. Kak Muhammad Zagif Nurrahman, Oktaviani, Anissa After, Raja Mira Safira, Aini, Nasrullah. Kalau memang kendala sinyal, baik. Kalau memang bisa on cam, seperti itu. Oke, saya lanjut. Untuk yang kedua adalah, ini tadi sudah dimulai on time, jam 7, saya minta waktunya tadi sedikit untuk mendengarkan adzan Isya selesai. Selanjutnya tentang penggunaan headset atau earphone, supaya jelas ngomongnya, jelas juga dengernya, lebih baik menggunakan headset atau headphone. Nanti pada waktu bicara juga enak untuk didengarkan. Yang selanjutnya, saya harap bisa mute. Di-mute masing-masing secara sadar untuk mute, karena sensitif sekali ya kalau menggunakan headset itu. Saya juga menggunakan headset, kalau dengar ada suara-suara back sound, semacam orang jual tahu tek, bakso, dan semacamnya, itu kedengaran di ruangan ini, kedengaran seluruhnya. Jadi saya minta tolong dengan sangat diperhatikan mic-nya jangan sampai terbuka. Selanjutnya adalah fitur raise hand. Saya buat acara ini, Zoom meeting ini, sebagai ajang diskusi. Kalau memang ada pertanyaan selama saya membawakan materi, raise hand dulu. Di fitur raise hand, saya selesaikan pembicaraan saya dulu, nanti saya persilakan baru di on mic, supaya lebih teratur saja. Bisa dipahami, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak semua? Baik, terima kasih. Itu pembukaan dari saya, beberapa peraturan yang saya ingin laksanakan. Selanjutnya sedikit tentang perjalanan karir saya. Sejak 2006 memulai karir. Sedikit tentang saya, perjalanan karir sejak 2006 di beberapa perusahaan, ada 5 perusahaan ya yang sudah pernah saya jalani, saya sudah pernah masuki, terakhir di PT Siam Maspion Terminal, bergerak di bidang jasa pelayanan pelabuhan. Saya sendiri sebagai Quality Management Supervisor. Jadi saya ingin berbagi selama saya bekerja, pengalaman-pengalaman apa yang bisa saya bagikan termasuk di masa-masa probation. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan pertama,
Di balik kotak hijau ini ada satu benda. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua yang hadir di sini, rekan-rekan, kawan-kawan, kira-kira foto benda apa yang di balik kotak hijau ini? Silakan on mic. On mic, ngomong, ditebak saja. Bertebak berdasarkan imajinasinya saja. Kotak hijau tadi. Kapal. Oke, Oktasiana bilang kapal. Yang lainnya? Ada pikiran, oh itu galon, kulkas, terserah sudah. Apa kira-kira imajinasi apa kira-kira di kotak hijau tadi yang saya tunjukkan? Gak ada yang berani jawab? Gak ada yang berani jawab di Foto diri sendiri. foto diri sendiri ya? Foto sendiri kayak Foto perusahaan. Foto perusahaan, maksudnya perusahaan apanya? Siapa tadi yang jawab? Gedungnya, Pak, gedung. Oh, gedungnya. Kak Nasrullah Saya menjawab Iya. menjawab foto gedungnya. Baik, ada lagi tebakan? Satu tebakan lagi? Oke, nggak ada berani jawab ya. Kalau nggak ada yang berani jawab, kayak gini mau melewati masa probation ya. Jawab aja sudah sembarang. Saya bilang kan sudah terserah angan-angannya apa, imajinasinya apa, ungkapkan. Ya. Kalau kayak gini aja udah nggak berani, jangan berani-berani memasuki masa probation. Baik, saya lanjut. Tadi ditebak ada foto kapal, foto gedung, kemudian foto apa tadi? Kak Oksiana? Tadi saya jawab kapal, Pak. Oh, kapal. Baik. Tidak ada yang tahu, saya juga tidak akan membenarkan salah satu jawabannya. Hanya saja saya akan beri petunjuk sedikit saja. Nah, ini petunjuknya. Ini petunjuk sedikit aja. Kira-kira benda apa ini ya? Dengan petunjuk yang sedikit seperti ini ya. Oke? Ada yang bisa jawab? apa? Barongsai. Barongsai. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Namanya juga menebak. Barongsai. Oke, yang lainnya? Ada imajinasi nggak melihat satu penunjuk kecil itu tadi kira-kira apa ya? Nggak ada imajinasi. Nggak ada imajinasi berarti tidak ada kreativitas. Lucky guess sudah, sebarang sudah yang sekiranya bisa nebak. Mungkin itu, Pak. Kayak tugu itu, Pak. Mungkin loh, mungkin. Tugu ya. Tugu Lucky di guess-nya tengah tugu laut. ya. Ya terus ada rantai-rantai apa-apa. Oh, gitu, ya. Ya ngangkut atau apa gitu. Berdasarkan Namanya apa nggak tahu, mungkin. berdasarkan ini ya, latar belakang kerja saya ya. Kak Aini tadi tebakannya apa? Barongsai. Barongsai, baik. Saya beri petunjuk ya. Saya beri petunjuk, beberapa petunjuk yang sekiranya bisa menggambarkan benda apa ini. Benda ini adalah buah. Berwarna merah. Petunjuk ketiga ini yang paling penting. Ini adalah salah satu merek handphone. Ada yang bisa nebak? Apel. Benda ya, benda bentuk bendanya. Bisa ngasih petunjuk tadi ya. Ini adalah buah. Warnanya merah dan digunakan sebagai salah satu merek handphone. Tebakannya apa? Apel. Apel. Yang lainnya ada yang mau nebak? Blackberry. Apa sih? Boleh, nggak apa-apa. BlackBerry juga merek handphone. Ya. Juga buah-buahan. Boleh, silakan tebak. Oke, silakan Kak Muhammad untuk sholat isya dulu, silakan. Tin Putang. Oh, bukan ya. Itu merek boba ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya kasih petunjuk terakhir ini. Bentuknya kayak gini. Ya udahlah, apel kok ya. Apel ya.
Mm-mm. Apa kaitannya materi saya dengan saya pertanyakan seperti ini? Yang sering kali terjadi adalah bahwa newbie atau orang yang baru bekerja di dalam suatu perusahaan, benar-benar baru fresh graduate, kemudian melamar pekerjaan, masuk dalam satu pekerjaan, itu tidak tahu harus berbuat apa, melakukan apa, bersikap bagaimana. Ini permasalahan utama pada waktu teman-teman yang baru-baru, yang masih belum ngerti dunia kejamnya dunia kerja ya. Masuk itu nggak tahu sama sekali. Sama persis pada waktu saya berikan kotak hijau, nggak ada petunjuk sama sekali, nggak ngerti. Artinya apa? Kalau misalkan nggak tahu, melakukan kesalahan, tidak murni yang menjawab itu salah. Tadi dijawab, ada yang jawab barongsai, jawab kapal. Saya nggak bisa nyalahkan, karena teman-teman nggak tahu. Tetapi pada saat sekarang saya sudah sampaikan bahwa yang tadi itu adalah apel, kemudian saya tutupi seperti ini, kemudian saya tanya lagi, kira-kira ini bendanya apa di balik kotak hijau ini? Misalkan saya tanya seperti itu lagi, jawabannya apa? Apa? Apel. Apel. Karena sudah tahu. Seandainya ada yang jawab semangka, pisang, atau nanas, atau benda-benda yang lainnya, saya jelas salahkan teman-teman semua. Bendanya, gambarnya sama kok. Bentuk slide-nya sama, saya nggak rubah. Artinya apa? Seseorang kalau nggak tahu, berbuat salah, itu masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau sudah diberitahu, diberikan penjelasan, saya sudah jelas ya, gambarnya jelas-jelas apel, kemudian ada yang tengil, jawab itu pisang. Ya kamu yang salah, bukan saya. Kalau awal slide, teman-teman nggak tahu, wajar, jawab barongsai, jawab kapal. Saya nggak nyalahkan, karena memang benar-benar nggak tahu. Itulah keadaan bagaimana seorang newbie di dalam suatu perusahaan. Tidak setiap perusahaan itu memperlakukan karyawan barunya dengan baik. Saya nggak bilang semuanya ya, ada beberapa yang bagus, yang memang memberikan training yang layak, proper training supaya si karyawan baru ini bisa segera bekerja dengan baik. Ini permasalahan utamanya. Jadi saat newbie tidak tahu harus berbuat apa, melakukan apa, bersikap bagaimana, itu lumrah. Dan kita nggak bisa nyalahkan. Tujuan webinar dari newbie yang tidak tahu harus berbuat apa, melakukan apa, bersikap bagaimana adalah menjadi, mengerti, dan memahami. Harapan saya, teman-teman nanti juga lihat, yang saya coba paparkan itu dari sudut pandang saya, supaya teman-teman ini memahami dan mengerti. Sehingga apa? Pada saat teman-teman ini masuk ke dalam perusahaan, menjalani masa probation dengan baik, bisa menempatkan diri, melakukan apa, berbuat apa, itu sudah mengerti. Seperti itu. Dari rekan-rekan semua ini, dari ke 9 orang ini, apakah semuanya fresh graduate atau statusnya newbie dalam satu perusahaan? Open mic. Kak Oktaviani statusnya? Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, saya Oksiana, Pak. Oksiana. Ya, untuk saat ini saya sedang masa probation tuh selama 3 bulan. Ini baru berapa ya? Minggu kedua ya. Ini hari Jumat tuh yang terakhir dari minggu kedua. Minggu kedua sejak pertama kali masuk? Baru saja masa probation. Ya. Oke, di perusahaan atau bidang usaha apa? Di garmen. Garmen, baik. Ya. Di posisi bagian apa?
departemennya? Asisten di Industrial Engineering, tetapi saya bukan di IE staff-nya langsung, tapi bagian yang support. Saya bagian Manufacturing Information. Oke, masih 2 minggu umurnya bekerja ya. Support Departemen IE. Oke. Ya. Untuk Kak Anissa After tadi masih fresh graduate. Kak Nasrullah, yang lainnya silakan open mic bercerita. Saya sih Statusnya- sudah bekerja ya, Pak. Oh, sudah bekerja. Iya. Sudah berapa tahun? Namun untuk 2 tahun, Pak. Sudah 2 tahun. Oh, lumayan senior. Cuma untuk saya mengikuti ini untuk kedepannya. Ya, ada rencana saya ingin ganti bidang. Oh, nggak sesuai bidang pekerjaan yang diinginkan. Iya, betul, Pak. Oke, baik. Yang lainnya, Kak Tarida, Kak Oktaviani, Raja Mira, Rusdi Muhti, dan Muhammad Randy. Statusnya saat ini, Untuk saya, Pak, saat ini masih fresh graduate, Pak. fresh graduate, jurusan kuliahnya? Saya dari jurusan akuntansi, Pak, dari Universitas Sumatera Utara. Oke, sudah menyebar atau menebar CV berapa banyak? Kurang lebih di atas 50 sudah ada sih, Pak. Sejak berapa hari itu? 50 CV yang disebar? Untuk per Januari, awal Januari kemarin. Januari 2022 ya? Iya, Pak. Baik. Fresh graduate, Kak Mira, Kak Raja Mira. Baik. Saya lanjut slide-nya sebentar. Untuk yang rekan-rekan fresh graduate, saya rasa pengalaman malam ini juga bisa dijadikan bekal ya. Artinya meskipun belum bekerja, kemudian sekarang masih menunggu untuk bisa diterima bekerja, setidaknya sudah ada angan-angan lah, bayangan bahwa oh dunia kerja itu seperti ini, beda dengan dunia kuliah. Sebagian besar memang tidak diajarkan di bangku kuliah. Jadi saya jelaskan sejak awal sebelum masuk di perusahaan. Yang saya sebut, saya bagi jadi beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase sebelum masuk perusahaan. Yang pertama adalah fase pendidikan. Beberapa teman, beberapa rekan ada yang lulusan SMA atau setingkat. Di sini ada yang lulusan SMA, SMK atau setingkat? Kak Glorina Desviani, lulusan pendidikan terakhir apakah? Kak Glorina Desviani. Mohon maaf nggak bisa on cam, Pak. Kenapa? Mohon maaf nggak bisa on cam. Oh iya, alasannya kenapa? Karena lagi di luar rumah. Jadi saya ngomongnya audio aja ya, Pak ya. Oke. Latar belakang pendidikan? Latar belakang pendidikan terakhir D4. Tetapi D4. saat ini menunggu yudisium master. Oke, baik. Jadi beragam ya di sini, ada yang D4, ada yang S1. Yang lulusan SMA ada? Tidak ada yang bergabung untuk lulusan SMA. Jadi saya bisa lebih fokus kepada lulusan S1. Karena nanti treatmentnya agak beda. Fase pendidikan adalah lulusan SMA atau setingkat, lulusan universitas, institut atau sekolah tinggi lainnya. D4 juga masuk dalam fase pendidikan. Fase yang kedua adalah fase setelah pendidikan. Jadi saya kategorikan sendiri. Saya kategorikan beberapa macam, ada yang melanjutkan sekolah, ada yang S1 nerusin ke S2. Ada yang S2 kemudian lanjutin ke S3. Jadi macam-macam, ada yang melanjutkan sekolah, kemudian selanjutnya juga ada yang berwirausaha.
Nah, yang terakhir adalah mencari pekerjaan. Saya hanya fokus kepada yang ketiga. Dalam hal ini adalah mencari pekerjaan. Jadi teman-teman semua ini latar belakang pendidikannya S1, D4 dalam fase mencari pekerjaan. Makanya malam ini kan saya menerangkan tentang masa probation. Saya rasa itu adalah critical point. Kalau bisa lolos di masa probation, akan sangat bagus sekali melanjutkan di tempat kerjanya. Itu fase setelah pendidikan. Fase yang kedua adalah setelah lulus dari S1, D4, adalah fase mencari pekerjaan. Yang pertama adalah menyebar surat lamaran. Tadi sudah dilakukan oleh rekan-rekan semua, oleh teman-teman semua. Yang pasti untuk mencari pekerjaan adalah menyebar surat lamaran, CV, resume. Medianya bisa macam-macam. Sekarang sudah banyak platform mencari kerja, salah satunya di LinkedIn. Bisa juga di Jobstreet, JobsDB, banyak macamnya. Ini yang dilakukan dalam fase mencari kerja. Yang selanjutnya adalah menunggu untuk panggilan, entah itu untuk tes atau interview. Pada saat tes atau interview, teman-teman semua ini perlu juga ada namanya persiapan. Saya nggak bisa jelaskan lebih jauh. Saya dulu juga pernah mengadakan satu webinar, Zoom meeting seperti ini untuk persiapan memasuki dunia kerja. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan. Beberapa waktu yang lalu sudah saya lakukan, jadi pembahasannya jadi agak panjang. Saya tidak bisa membahasnya sekarang karena lumayan panjang, jadi saya hanya memberikan ini salah satu bagian dari fase mencari kerja, menunggu untuk panggilan tes atau interview, tes dan interview. Yang selanjutnya adalah fase masuk dalam perusahaan. Jadi artinya setelah menunggu panggilan, tes lulus, interview lulus, masuk ke dalam perusahaan. Ini ada dua fase, ada dua masa, yaitu masa probation dan menjadi karyawan tetap. Yang kedua ini yang tentu saja sangat diinginkan oleh teman-teman yang sudah masuk di masa probation. Jadi masa probation itu perusahaan ini ingin melihat apa yang kamu janjikan pada saat interview. Pada saat interview kan ditanya HRD. Bagaimana sih kamu menyikapi atau pertanyaan menghadapi tantangan, apa sih yang menjadi kelebihanmu? Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita katakan, ungkapkan kepada HRD, recruiter, kemudian akan dibuktikan ini sesuai enggak dengan harapan kita bahwa meloloskan orang ini ke dalam perusahaan ini, melewati masa probation, kemudian bisa menjadi karyawan di perusahaan itu. Nah, itu masa probation itu menjadi sangat penting karena harus dilewati mau enggak mau. Karena perusahaan itu nggak bisa bilang bahwa direkrut kemudian bisa langsung masuk ke dalam perusahaannya sebagai karyawan tanpa melewati. Perlu masa trial lah. Kalau saya bilang masa trial, kecuali memang punya pengalaman di bidang yang sama berapa tahun sebelumnya. Itu bisa jadi referensi. Tetapi meskipun sudah punya pengalaman kerja seperti Kak Nasrullah ini, masa probation ini rasa-rasanya menjadi satu aturan umum wajib untuk dilakukan oleh perusahaan supaya kita tahu selama masa itu apakah layak untuk lanjut atau tidak. Yang masa selanjutnya adalah menjadi karyawan atau menjadi karyawan tetap. Nah, ini yang selanjutnya saya akan jelaskan tentang fase di dalam perusahaan atau probation. Masing-masing perusahaan tadi saya sudah jelaskan. Jangka waktunya bisa berbeda. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Tapi per bulan itu pasti dievaluasi. Bulan pertama, tadi Kak Oksiana tadi bilang 2 minggu ya. 2 minggu jangan karena sudah masuk probation kemudian tidak memberikan perhatian lebih gitu loh. Enak-enakan aja nggak melakukan sesuatu. 2 minggu di sana, atasan atau supervisornya itu juga melakukan penilaian dari hari ke hari, minggu ke minggu, 1 bulan evaluasi, bisa nggak ini nilainya
dinaikkan atau bisa meningkat seperti itu. Bulan kedua kemudian dilihat ada peningkatan. Bulan pertama itu dijadikan acuan atau benchmark ya. Jadi acuannya segini, bulan kedua ini naik lagi, bulan ketiga naik lagi. Nah, ini bagus. Kalau bulan pertama sudah segini nilainya, ternyata bulan kedua tetap, bulan ketiga turun, nah ini nggak bisa diterima. Secara sistem perusahaan itu nggak mau terima. Ya, artinya tidak bisa diharapkan satu kinerja yang bagus dari calon karyawan ini. Sehingga diputuskan untuk tidak melanjutkan masa probation. Artinya nggak bisa lolos ke jadi karyawan. Seperti itu. Jadi ini perlu dipahami supaya since day one, sejak hari pertama itu sudah ada bayangan. Saya harus melakukan ini. Makanya saya bilang, newbie, fresh graduate, itu kadang-kadang nggak tahu. Ya namanya orang nggak tahu, harus mencari tahu, harus aktif. Kalau teman-teman paksakan, membiarkan keadaan tidak bersahabat itu, kemudian pasrah begitu saja, ya jangan heran, di akhir bulan ketiga, tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi dari hari pertama sudah nyari tahu, sudah belajar ke atasannya. Kalau atasannya bagus, baik, dia akan ajarkan bagaimana cara bekerja yang bagus. Tapi tidak semua, tidak. Kita tidak bisa beranggapan bahwa tiap atasan itu punya perilaku yang bagus. Kasar katanya seperti itu. Di masa probation ini, saya perlu jelaskan tentang struktur perusahaan secara umum. Common company. Jadi perusahaan secara umum ya, saya nggak membicarakan satu bidang usaha, satu perusahaan, alur perusahaannya seperti ini. Bisa jadi nanti seperti berbeda. Makanya begitu masuk harus segera mengetahui ini nih perusahaan ini bergerak di bidang apa, kemudian apa yang diusahakan, kemudian beberapa hal lainnya yang perlu diketahui. Akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama, ada dua proses di dalam satu perusahaan. Proses yang pertama adalah core process. Yang kedua adalah support process. Jadi teman-teman harus mengerti, pada waktu masuk ke departemen tertentu, teman-teman harus tahu, saya ini berada di core process atau support process. Core process itu adalah proses utama perusahaan itu bekerja. Misalkan saya di pelabuhan. Di pelabuhan itu core prosesnya adalah bongkar muat kargo. Mulai kargo padat, gas, liquid. Itu core prosesnya. Siapa yang melakukan? Departemen Operation. Mulai dari sandar kapal, bongkar, muat, sampai kapal itu keluar, itu core proses. Core proses apakah bisa berdiri sendiri? Tentu tidak. Ada namanya support proses. Misal, ada namanya Departemen Maintenance yang merawat semua peralatan kerja. Jadi si operation ini nggak bisa berdiri sendiri kalau peralatan kerjanya tidak dirawat oleh maintenance, jadi nggak bisa bekerja dengan baik. Ada juga namanya Departemen Accounting dan Finance misalnya. Dia nggak berada di proses utama, tetapi jadi support proses. Jadi kalau teman-teman sudah masuk di masa probation ini harus bisa menggambar. Maksudnya mencari tahu saya ini ada di support proses atau di core proses. Kalau di core proses, otomatis tekanannya, bukan tekanannya, permintaan targetnya itu jauh lebih tinggi daripada support proses. Support proses itu semacam HRD, security, safety. Nah, itu support proses. Saya lihat teman-teman yang on cam mulai banyak yang menghilang ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi teman-teman harus tahu core proses dan support proses. Yang selanjutnya, secara umum bahwa perusahaan ini melayani namanya customer recruitment. Ini secara umum ya, artinya entah itu bentuknya adalah produk
atau jasa itu melayani permintaan pelanggan. Misalkan di saya ini adalah jasa pelayanan pelabuhan. Apa yang diinginkan? Ya melayani customer yang ingin melakukan bongkar muat di pelabuhan saya. Seperti itu. Itu jasa melayani customer. Contoh misalkan pabrik makanan. Makanan apa yang diinginkan? Contoh misalkan makanan ringan. Itu kan permintaan dari customer. Customer requirement, mintanya seperti ini. Hasil dari outputnya, nah itu yang dijual kepada pelanggan. Proses secara umum adalah seperti ini. Dari permintaan pelanggan, kemudian menjadi outputnya customer satisfaction. Kepuasan pelanggan bisa berupa jasa atau produk. Bentuk dari satu perusahaan, outputnya itu bisa produk dan jasa. Bisa dua-duanya, kombinasi. Misal Toyota, ya produknya mobil, bisa jadi otomotif, bisa jadi mesin produksi pabrik misalkan. Bisa saja seperti itu. Nah, produknya itu yang kita harus tahu bagaimana prosesnya di dalam. Teman-teman ini mengerjakan di departemen itu untuk bisa mengusahakan apa yang perusahaan jual, apakah produk atau jasa. Teman-teman harus cari tahu sendiri. Kalau dari awal memang sudah ada induction atau penjelasan dari HRD mengenai perusahaan secara umum, akan lebih baik. Di dalam satu perusahaan ini ditopang oleh bagian-bagian yang saya sebut sebagai departemen. Jadi nggak bisa satu perusahaan kemudian hanya ada satu departemen, itu tidak mungkin. Pasti dia ditopang oleh beberapa departemen. Saya contohkan di perusahaan saya. Yang pertama adalah QSSHE. Ini adalah bagian departemen saya di Quality, Security, Safety, Health, and Environment. Saya ini berarti di departemen QSSHE berada pada support proses, bukan pada core prosesnya. Kemudian ada namanya sales and marketing. Jadi yang saya perlu jelaskan di sini, di dalam satu perusahaan itu nggak sama. Jumlah maupun nama dari departemennya bisa jadi macam-macam. Yang satu perusahaan menyebutnya ini sales and marketing misalkan untuk bagian penjualan. Di perusahaan saya itu namanya commercial and planning untuk menawarkan jasa kepada customer. Teman-teman harus tahu, itu fungsi dari dibuatnya struktur organisasi. Kalau teman-teman lihat struktur organisasi seperti ini, jadi tahu ada berapa departemen yang menyokong perusahaan ini, yang mendukung perusahaan ini untuk berjalan. Ada sales and marketing, kemudian ada production atau operation. Nah, di departemen operation ini adalah di core prosesnya, di tempat saya atau di tempat yang lainnya itu production, bagian yang memproduksi barang itu menjadi core prosesnya. Misalkan di perusahaan makanan atau minuman atau makanan kemasan, bagian produksi itu yang menjadi core prosesnya, menjadi inti dari perusahaan itu. Ini ada bagian juga HRD atau rekrutmen. Ini saya klasifikasikan kepada support proses. Saya bilang tadi untuk target di support proses dan core proses itu beda. Contoh misalkan di HRD. HRD misalkan ditargetkan tahun ini akan merekrut 5 orang atau 6 orang untuk mengisi level posisi tertentu. Itu tidak bakal dituntut begitu ketat oleh perusahaan bahwa harus menyediakan 5 orang ini. Dia bisa sediakan 1 orang dulu untuk 2 bulan, 1 orang lagi 2 bulan. Beda dengan operation. Targetnya adalah kalau di pelabuhan saya 200.000 ton per bulan. Jadi dalam 1 tahun ke depan
perusahaan ini menuntut 5 juta ton per tahun. Nah, itu yang sudah ditetapkan. Makanya kalau di core proses itu targetnya adalah target perusahaan. Tetapi kalau di support proses, departemen yang bukan di inti utamanya, di support prosesnya, targetnya tidak begitu besar ya. Maksudnya tidak mencapainya nggak begitu berat. Seperti di HRD misalnya, atau di bagian accounting atau finance, seperti itu. Yang selanjutnya adalah di bagian accounting atau finance. Dan saya perlu jelaskan bahwa di tiap perusahaan, jumlah dan nama dari departemen itu berbeda-beda. Ini yang saya jelaskan di perusahaan saya, di pelabuhan. Dari masing-masing departemen itu ada namanya level pekerjaan. Di level pertama, di level yang paling bawah, saya sebut itu sebagai helper. Di tempat lain mungkin berbeda-beda namanya, menyebutnya beda. Ada yang nyebutnya helper, ada yang nyebutnya operator. Jadi di level terendah itu adalah pelaksana. Dia melaksanakan operasional secara penuh. Artinya yang diminta itu memang tenaganya. 80-90% itu tenaganya yang diminta, bukan pikirannya. Asal berintahkan seperti ini, dia akan melakukan, dilaksanakan oleh helper. Saya nyebutnya sebagai helper, ada juga yang nyebutnya sebagai operator. Kemudian di atas helper, siapa yang mengawasi monitoring? Di struktur yang saya buat ada namanya staff. Entry level untuk rekan-rekan semua yang pendidikannya S1 biasanya di level staff karena belum punya pengalaman, sehingga dia dituntut untuk bertanggung jawab atas suatu proses pekerjaan belum bisa, sehingga dia dimasukkan di staff. Tanggung jawabnya hanya kepada helper. Apa yang dilakukan helper, operator, anak buah, itu menjadi tanggung jawabnya staff. Dia melakukan pengawasan, evaluasi, kinerja di lapangan seperti apa. Ini saya juga perlu jelaskan bahwa level seperti ini juga kadang-kadang berbeda-beda ya. Jadi di atas staff ini ada namanya supervisor. Ada juga beberapa perusahaan itu nyebutnya, ada yang bilang junior supervisor, ada yang senior supervisor, kemudian di atasnya ada manajer, ada yang asisten manajer, berbeda-beda. Teman-teman perlu tahu, Bapak itu levelnya apa, atasan saya levelnya apa, supaya dalam satu perusahaan itu kita bisa menempatkan diri. Saya masuk ini sebagai staff. Bagaimana saya harus bersikap kepada supervisor saya? Bagaimana saya harus bersikap kepada manajer saya, kepada direktur saya? Harus tahu, orangnya harus tahu, bagaimana cara berlaku, bagaimana cara bicara juga harus tahu. Di atas supervisor ada manajer. Di supervisor ini bisa di dalam satu departemen ada bisa beberapa orang dan membawahi beberapa staff. Satu manajer di satu perusahaan, kemudian di dalam satu departemen, manajer di dalam satu departemen, bisa di bawahnya ada 3-4 supervisor. Bila organisasinya cukup, istilahnya cukup gemuk ya, cukup besar, sehingga satu manajer ada 4-5 supervisor di bawahnya, dengan masing-masing tugas yang berbeda. Di bawah supervisor ada beberapa staf untuk mengawasi terlaksananya operasional, seperti itu. Yang selanjutnya di atas manajer ada general manager. Di perusahaan yang strukturnya agak banyak, manajer bisa beberapa orang. Di manajer keuangan, manajer operasional, manajer HRD, manajer QSSHE. Ada 5 manajer, 1 untuk mengawasi atau monitoring general manager. Jadi di atas manajer ada general manager. Kemudian di atas, ini berdasarkan struktur organisasi di perusahaan saya. Kalau teman-teman masuk,
di masa probation segera cari tahu struktur seperti ini siapa saja, struktur seperti ini apa saja dan siapa saja yang menjabatnya. Perlu tahu supaya meskipun nggak berhubungan langsung dengan departemen, setidaknya mengerti departemen sebelah, operation ini, manajernya ini, supervisornya ini, staffnya ini, supaya bisa lebih memahami perusahaan secara utuh. Di atas direktur ada namanya presiden direktur, ada juga yang nyebutnya di perusahaan-perusahaan multinasional, ada yang nyebutnya dengan CEO, atau sebutan-sebutan lainnya untuk top management. Kita nyebutnya di sini sebagai presiden direktur. Ini yang disebut dengan struktur organisasi. Jadi teman-teman pada saat di masa probation yang perlu dipelajari selain sekedar cuman rutinitas, struktur organisasi itu penting. Misal di bagian produksi atau operation, staff di bagian operation masuk. Kemudian atasan, coba kamu ketemui Bapak Bambang. Bapak Bambang ini dari departemen mana? Kemudian levelnya apa? Kita kan harus tahu. Kita harus tahu levelnya apa dan siapa yang menjabatnya, supaya kita bisa menempatkan diri. Oh, ternyata Pak Bambang itu adalah supervisor bagian QSSHE. Keperluan saya ke sana untuk menyampaikan pesan dari supervisor saya seperti ini. Misalkan ketemu dengan Bapak Agus. Pak Agus ternyata manajernya QSSHE misalkan. Kita harus bisa sebagai anak baru, newbie, fresh graduate, harus pinter-pinter menempatkan diri. Jadi di masa sekarang ini, lintas generasi ini yang menjadi masalah. Top manajemen direktur itu usianya sekitar 60 sampai 65 ke atas. Teman-teman di sini usianya sekitar 20 ya, 20-25 ya. 25 tahun lah lulus kuliah, 25-26 siap kerja. Rentang jarak seperti itu yang menyebabkan culture shock namanya. Jadi si teman-teman baru ini nggak tahu caranya bicara sama direktur itu kayak gimana, nggak tahu. Bagaimana saya harus berhadapan dengan seorang presiden direktur misalnya. Bicara dengan seorang manajer di kisaran usia 40 sampai 45 lah. Untuk supervisor di bawah 35 sampai 40-an lah. Bila jenjang karirnya jelas ya. Bagaimana saya harus bicara dengan seorang manajer untuk menyampaikan apa yang diminta oleh atasan saya. Itu menjadi permasalahan di perusahaan sekarang banyak terjadi karena rentang waktu antar generasi begitu gapnya begitu lebar, terlalu luas gitu loh. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Sambil saya minum dulu. Sudah cukup jelas atau tidak jelas sama sekali? Reaksinya sama, diam. Cukup jelas sih Pak. Lumayan cukup jelas. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang biasanya dilakukan rutinitas pekerjaan. Things to do. Jadi teman-teman dalam masuk level staff ya, ini saya ngomong ada yang level staff, mungkin ada yang langsung masuk di atasnya. Harus tahu daily, weekly, monthly, itu apa yang harus dikerjakan. Hari ini saya harus secara rutin mengerjakan ini. Kemudian mingguan saya harus mengerjakan ini. Sama kasusnya kayak buah apel tadi, karena teman-teman nggak tahu, kemudian dengan mudahnya menebak segala macam. Saya nggak bisa nyalahkan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah pada saat saya sudah memberikan penjelasan bahwa ini apel,
Teman-teman harus bisa jawab, oh ini apel. Pada masa newbie, teman-teman baru di suatu perusahaan, harus aktif mencari tahu. Jangan terus kemudian melakukan kesalahan dengan mudahnya ngomong, saya nggak tahu, saya belum diberi penjelasan. Jadi secara aktif bertanya ke atasannya bisa, bertanya ke rekan kerjanya bisa. Apa yang harus saya lakukan hari ini, daily, weekly, monthly, quarterly, tiap 3 bulanan, semester, ataupun annual. Seperti misalkan di bagian accounting kan ada yang perhitungan 3 bulanan, atau setengah tahunan, atau annual. Itu perlu teman-teman cari tahu. Apa yang harus saya lakukan untuk mengerjakan, karena itu tugas wajib gitu. Tugas wajibnya dikerjakan supaya atasan itu mengerti bahwa kamu masuk ke sini dan kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya. Apa bukti bahwa kamu sudah bekerja dengan baik? Dengan mencari tahu. Saya mau tahu, saya harus mengerjakan apa. Untuk minggu depan apa yang harus saya lakukan. Begitu aja terus. Kalau perlu, pada waktu diberikan perintah, ditulis, dibikin checklist, bahwa tiap hari saya harus melakukan pengawasan, monitoring terhadap ini. Saya harus melakukan perawatan terhadap ini. Saya harus ditulis. Jangan sampai, oh gampang, saya ingat. Begitu lupa, dan ternyata atasan tidak senang dengan keadaan seperti itu, bisa-bisa nilai yang diberikan pun tidak memuaskan. Tujuannya ke sana. Setelah melakukan tugas things to do ini, ada daily, weekly, monthly, dibuat suatu daftar yang bagus bahwa untuk kegiatan daily ada 5 hal atau 6 hal yang harus saya lakukan. Untuk kegiatan weekly atau mingguan sifatnya dilakukan tiap seminggu sekali, ada 3 atau 4 item misalkan. Untuk kegiatan monthly, ada berapa item yang harus dikerjakan. Itu ditanyakan secara langsung. Jangan menunggu atasan memerintah. Kalau teman-teman proaktif, artinya punya inisiatif untuk bertanya dan mengerjakan apa yang diperintahkan, itu jadi poin plus. Artinya, rekan-rekan semua ini mengerti bagaimana cara bekerja. Tanya, oh keliru, setelah mengerjakan kemudian ngasih laporan, oh keliru, ini yang diganti, ini diganti. Nah ini proses ngasih tahu kan, sama kayak saya tadi ngasih tahu, ini bentuk apa ini? Ini bentuknya buah, bendanya ini buah, warnanya merah, jadi merah. Itu petunjuk, supaya teman-teman ini bisa mereka-reka, oh saya ini harus mengerjakan ini supaya nggak salah, harus mengerjakan ini lagi. Kalau sudah diberitahu dan ternyata salah, itu murni kesalahan dari teman-teman semua. Udah dikasih tahu, tapi tetap seperti itu, tetap melakukan kesalahan. Selain melakukan rutinitas, ada namanya report. Report pun bentuknya bisa daily, weekly, monthly, quarterly, semester, dan annual. Fungsi dari report ini adalah untuk evaluasi, monitoring. Teman-teman ini kerja beneran nggak sih? Gitu loh. Si atasan ini kan nggak tahu. Teman-teman ini kerja bener nggak sih? Berdasarkan laporan yang diberikan secara rutin, yang diberikan ke atasan, dalam hal ini katakanlah supervisor, itu supervisor ini ngomong dalam menerima laporan, oh si anak baru ini ngerjain tugasnya kok rapi ya, ini sudah dikerjakan. Tujuannya itu ke sana. Setelah datang ke supervisor, tanya apa yang harus saya lakukan, dilakukan dengan baik, kemudian feedback-nya adalah bentuknya laporan. Nah, bentuk laporan ini ditanyakan, Pak, Bu, atas kegiatan yang sudah saya lakukan ini, saya harus melaporkannya seperti apa? Supaya si supervisor ini, atasan ini tadi, bisa memberikan arahan.
Oh, kamu bentuk laporannya seperti ini. Yang biasanya dipakai oleh teman-teman yang lainnya, kamu pakai ini aja untuk bahan laporan. Biasanya itu sudah tersedia. Tetapi alangkah baiknya untuk teman-teman ini lebih proaktif. Kalau memang sudah, misalkan Kak Oksiana tadi sudah 2 minggu, dia sudah mengerti harus ngisi beberapa report, beberapa kegiatan yang harus dilakukan, ya sudah, itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ngomong, ngobrol, jangan sukanya diem. Ada salah, diem. Dimarahin, diem. Nggak tahu, diem. Dimarahin, tanya. Kalau saya memang salah, di mana letak kesalahan saya? Saya akan perbaiki. Jadi, membentuk mentalitas sebagai seorang yang baru karyawan itu harus kuat gitu loh. Pertama newbie itu dicuekin, pasti itu. Apalagi berkumpul sama senior-senior yang usianya nggak lagi muda. Jadi ada anak baru usia 25-26 tahun, supervisornya usia 40-45, anak baru seperti itu tuh kacang gitu loh. Udahlah, lu anak baru. Nggak apa-apa, ya memang lumrahnya seperti itu. Jangankan teman-teman yang baru lulus kuliah. Di 2010 saya pindah perusahaan, ke perusahaan Wilmar, sama, itu saya sudah pengalaman kerja 3 tahun ya, dari 2006. Sikapnya sama. Tiap ada orang baru ya dicuekin, ya sudah terima aja. Saya sih cuek. Ada teman ngobrol, nimbrung. Ada diajak makan bareng, ya sudah datang. Deketin aja sudah, dicuekin, biarin. Biarin aja, itu membentuk mental. Dicuekin atau diabaikan nggak masalah. Asal nggak ganggu pekerjaan. Itu aja. Karena pada dasarnya kita bekerja itu untuk mendapatkan uang. Prinsipnya itu. Prinsip utama bekerja untuk mendapatkan uang. Bila mendapatkan teman, itu bonus. Saya bilang sih seperti itu. Jadi jangan terlalu fokus pada lingkungan ini kok saya nggak bisa nemukan teman yang baik ya. Lingkungan ini toksik ya. Saya tadi sempat baca di LinkedIn, ada yang satu yang bikin polling. Gaji baik dengan lingkungan yang buruk, atau gaji rendah dengan rekan kerja yang baik. Itu nggak bisa disandingkan itu, nggak bisa dipertandingkan itu loh. Karena apa? Karena lingkungan kita nggak bisa milih. Kayak saya masuk ke satu perusahaan, apakah saya bisa ngomong, saya pengen lingkungan kerja yang temennya baik semua? Nggak bisa. Itu harus dihadapi gitu loh. Lingkungan kerja yang buruk, istilah orang sekarang itu toksik. Saya cuma ngasih saran, kalau itu memang toksik, jadilah penawarnya. Tiap racun itu kan ada penawarnya sih. Jadilah penawarnya. Gitu. Jangan ikut-ikutan kita melabeli dia toksik, rekan kerja kita toksik, tetapi kita juga bersikap sama. Ya sama-sama racunnya gitu loh. Yang tadi makanya polling itu sebenarnya saya pengen jawab gitu loh. Ya nggak bisa disandingkan seperti itu. Ya, kalau saya sih orientasi uang, ya saya pasti pilih gaji. Meskipun lingkungan saya tidak ada teman yang baik. Ya karena orientasi saya kerja kok. Saya nggak nyari teman. Asli nggak nyari teman. Buat apa nyari teman tapi gajinya sedikit? Nongkrong di depan mahasiswa aja sekalian. Gak usah kerja kalau cuma nyari teman seperti itu. Kalau dapat teman, itu bonus saya bilang. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya, nah ini yang perlu teman-teman juga jadi bekal tentang basic skill. Jadi saya bagi menjadi 2, ada hard skill dan soft skill. Saya jelaskan dulu yang pertama tentang hard skill. Yang perlu dikuasai adalah kecakapan bahasa asing. Dari semua teman-teman di sini, penguasaan bahasa asingnya berapa banyak kecuali Miss Aini. Open mic, berapa bahasa yang dikuasai dan penguasaannya sampai level berapa?
dari 1 sampai 10. Bahasa Inggris 6, Pak. Selamat malam, Pak. Saya Selamat malam. Oksi. Ya, Kalau bahasa Inggris, ya kalau TOEFL udah 500 ke atas, jadi ya udah intermediate lah ya, Pak. oh intermediate, oke. Terus untuk bahasa Jerman, ya intermediate itu pur karena masih pemula, jadi cuma greeting atau segala macam kalau bahasa Oke. Jerman. Bisanya ya bahasa lokal, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jadi Oke. gitu, Pak. Oke, yang lainnya bahasa Jerman dan bahasa Inggris yang dikuasai. Kak Oksiana. Yang lainnya? Nggak ada yang berani open mic? Kalau nggak ada yang berani open mic, jangan berharap probation kalian bisa lancar. Asli. Ngomong di depan kayak gini aja gak berani, apalagi di depan atas, di depan supervisor yang cerewet. Ayo bicara, Kak Rusdi, Glorina, Raja Mira, Nasrullah, Anissa, Muhammad. Oh, headset rusak. Oke. Yang lainnya rusak semua. Kalau saya sih baru bahasa Inggris saja sih, Pak, tapi itu masih rendah juga sih. Saya lagi proses juga sekarang. Oke, Kak Nasrullah, jidatnya aja yang kelihatan itu. Nah, gitu kan kelihatan ganteng. Masih kelihatan hidungnya aja itu, Pak. Nah, sip. Kak Glorina, penguasaan bahasa asing. Kalau saya bahasa Inggris, alhamdulillah IELTS-nya 6,2 sih, Pak. Terus kalau bahasa lainnya itu saya bisa sedikit bahasa Mandarin. Mandarinnya Mandarin. belum ini sih, masih basic. Oke, kalau IEFL itu 6,5 itu sampai di takarannya TOEFL itu berapa ya? Beda komposisi ya. Kak ini mungkin bisa jawab. Berbeda. Kalau IELTS 6,5 itu setahu saya 600 ya, Pak. Ya 600. 650 entah. Ya 600. Oke, bisa dibuktikan. Sekedar introduce myself gitu loh. 2 menit aja nggak lama-lama. Biar nggak saya saja yang ngomong. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Glorina Desviani, and I am a student at UDCUM in Master of Animal Science University Gajah Mada. And I'm too proud of you to see you in night because so sorry for my English because this is nothing prepared for me, but I hope so you enjoy with this section. Thank you. Oke, koreksinya Kak Aini. Ini guru bahasa Inggris, jangan main-main. Saya ngomongin khusus ini. Okay. First of all, the thing I noticed is the pronunciation itself. Like, you sound hesitate to pronounce the words, and I barely understand what you're saying. But though I need to think, like, the stress, the pronunciation is still slipped, but that was okay, I think. So just need to be improved. That's it. Oke. Like, Mengerti Kak Glorina yang dimaksud tadi? Nanti salah paham lagi. Itu adalah contoh. Berapapun tinggi skornya, kalau tidak bisa dibuktikan, HRD itu juga heran itu. Skormu berapa? 650. Skormu berapa? 7000. Coba saya ngomong introduce yourself. Artinya apa? Teman-teman ini perlu latihan, perlu persiapan kapanpun, dimanapun. Siapa yang bisa tahu misalkan malam ini juga hadir seorang rekruter,
ternyata Kak Glorina itu bisa memberikan satu introducing tentang dirinya itu dengan so good, outstanding gitu lah. Kita nggak pernah tahu. Suatu saat misal lagi nungguin di halte, ternyata diajak ngobrol sama bule nih. Jangan ngomong nggak ada persiapan, namanya juga ngobrol sehari-hari. Ngobrol-ngobrol ternyata dia seorang rekruter dari negara asing misal. Dengerin barely itu tadi, saya dengerin barely itu nggak bisa menerjemahkannya langsung di telinga itu langsung ngerti apa kata-katanya itu loh. Apa nggak terus kayaknya orang ini ngomong bahasa Inggris kok nggak jelas sama sekali sih. Itu bukan saya menuntut teman-teman harus fasih, tidak. Tetapi aplikasinya di dunia kerja memang semacam itu. Tidak ada yang bisa dipersiapkan kalau tidak mempersiapkannya setiap hari. Itu yang pertama tentang kecakapan bahasa asing. Yang kedua adalah basic komputer. Karena kita sudah di era teknologi seperti ini, komputer, handphone, laptop, rasa-rasanya tidak bisa kita hindari. Jadi perlu penguasaan. Kalau misalkan ditanyain Microsoft Excel atau Word atau penggunaan PowerPoint, ternyata teman-teman tidak menguasai dengan baik, ya repot. Seperti penggunaan fasilitas Zoom seperti ini. Kalau teman-teman tidak menguasai dengan baik, ya tidak bisa menimbulkan 1 poin plus seorang HRD akan merekrut teman-teman semua. Yang selanjutnya adalah background pendidikan. Ini kesesuaian dengan latar belakang pekerjaan ya. Misalkan seorang teknik kimia, ya kerjanya kebanyakan besar memang di laborat misalkan untuk pengembangan produk, harus mereaksikan sesuatu itu background pendidikan. Kalau background pendidikannya, tetapi kita nggak bisa bilang sekarang bahwa sebuah background pendidikan itu bisa selaras dengan pekerjaan. Banyak sekali yang meminta fresh graduate dari semua jurusan untuk masuk di entry level. Kita nggak bisa ngomong tentang general spesialis, di mana spesialis dan generalis itu tetap mengemuka menjadi perdebatan yang panjang. Apakah kita perlu menjadi spesialis ataukah kita perlu menjadi seorang generalis? Kita nggak bisa nuntut perusahaan ini ternyata butuh dari latar belakang pendidikan ini. Ternyata bisa menerima kita yang sudah berbeda. Ya kita masuk, kita belajar, kita berusaha untuk bisa di bidang itu tadi. Itu kaitannya dengan background pendidikan. Selanjutnya, skill berdasarkan sertifikasi. Jadi, bekal teman-teman kalau hanya selembar ijazah dari universitas institut masing-masing tanpa ada lampiran di belakangnya tentang pelatihan, tentang sertifikasi, rasanya agak sulit untuk HRD ini menetapkan pilihan. Sekarang kan banyak kursus-kursus online, seperti tempo hari juga saya mengadakan webinar Zoom meeting tentang ISO, tetapi saya tidak mengeluarkan sertifikasi, hanya sekedar untuk pengenalan. Itu yang perlu teman-teman persiapkan. Pekerjaan saya ini butuh sertifikasi apa? Peralatan misalkan, atau sertifikasi dari BNSP, dicari. Di BNSP untuk profesi ini, apakah ada sertifikatnya? Kita ambil. Untuk bekal kita, tunjukkan ke HRD bahwa kita proper, cocok untuk di posisi itu tadi. Ada beberapa sertifikasi terkait sistem ISO, SMK 3 maupun standar lainnya, semisal HACCP. Ini ada sertifikasinya. Termasuk juga ada namanya keahlian mengoperasikan peralatan. Misalkan ada peralatan alat berat, itu ada sertifikasinya sehingga layak untuk mengoperasikan alat ini berdasarkan sertifikat yang didapat. Silakan Kak Aini, raise hand.
terkait dengan type sertifikat juga ya. Misalnya banyak teman-teman tuh yang kayak gini, nanya, misalnya kalau les di MISA sertifikat nggak? Itu banyak banget yang nanya kayak gitu, hampir kayak 70% kalau peserta yang les di saya itu nanya begitu, dan saya sudah dengan saat lagi nih ya, secara logika gitu teman-teman, misalnya Suaranya putus-putus ini. aduh sinyal, sorry. Videonya dimatikan aja. Nah, sekarang udah lebih baik kah? Oke. Nah, jadi kayak misalnya kalau kita udah diterima kerja, itu kalau ditanya sertifikat, langsung ditodong wawancara bahasa Inggris. Dalam proses interview kan begitu kan, jarang ada yang nanya sertifikat. Benar nggak? Nggak jelas ini. Mohon maaf. Suaranya nggak putus-putus sih. Kok suaranya putus-putus sih dari semuanya juga. Nggak di saya aja. Mungkin bisa ditulis di kolom chat, nanti saya coba baca. Oke, saya lanjut. Keahlian mengoperasikan peralatan itu juga ada sertifikasinya, menyatakan bahwa ada keahlian dalam melakukan pengoperasian peralatan. Selanjutnya adalah di soft skill. Soft skill yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi ini menjadi sangat penting buat teman-teman kuasai. Karena apa? Karena ini menjadi basic yang paling penting. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, ketemu HRD, kita bicara. Ketemu end user atau manajernya, kita pun bicara. Pada saat kita kemukakan hasil pada saat interview, itu pun kita bicara. Pada saat kita bicara dan tidak meyakinkan kepercayaan dari HRD, rekruter, rasanya akan sangat sulit untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Jadi teman-teman saya sarankan untuk bisa melatih komunikasinya dengan baik. Saya berbicara sekitar 1,5 jam ya, dari jam 7 tadi, sekarang sudah jam 8.22, tertata seperti ini, itu nggak sebentar. Sudah banyak, nggak sampai 10 sih, hampir 10 lah, nggak sampai belasan acara webinar seperti ini sudah saya laksanakan. Artinya apa? Saya melatih komunikasi saya dengan baik, sehingga cara saya menyampaikan pun bisa cukup jelas untuk teman-teman semua. Jadi saya sarankan terutama untuk mempelajari public speaking, bukan untuk menjadi seorang presenter atau menjadi seorang moderator, enggak. Tetapi cara kita melatih bicara untuk meyakinkan orang itu dari cara kita bicara. Yakin dan percaya itu lah. Begitu kita menceritakan tentang diri kita, apa yang menjadi kemampuan kita, keahlian kita. Kalau cara bicaranya saja terbata-bata dan tidak lancar, rasanya itu akan cukup sulit itu untuk menanamkan kepercayaan. Ngomongnya saja nggak jelas. Gimana saya bisa percaya sama kandidat? Kasar katanya seperti itu. Tapi cara bicaranya sudah baik. Baik, perkenalkan nama saya Trisa. Saya lulusan Teknik Kimia dari Institut Teknologi Malang. Bahan skripsi saya adalah prarencana pabrik pembuatan metanol dengan metode Kaizen. Saya melakukan skripsi ini setelah sekian bulan dan mendapatkan nilai A. Saya selama kuliah aktif di beberapa organisasi dan kegiatan. Kalau sudah jelas seperti itu, kemudian HRD percaya, ada kemungkinan untuk bisa ke babak selanjutnya, lolos ke tahap selanjutnya. Tetapi kalau sudah meragukan, ngomongnya ragu-ragu ya,
kemudian gugup, grogi, karena dilihatin sama kandidat lainnya, jangan berharap bisa lolos. Itu saja pesan dari saya. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting, makanya ini saya tulis dari nomor 1. Selanjutnya adalah di soft skill tentang fleksibilitas. Apa yang dimaksud dengan fleksibilitas? Jadi saya tadi sudah jelaskan tentang gap generasi yang sangat jauh. Bagaimana cara kita berbicara, bersikap, bahkan berpakaian dengan atasan, rekan kerja, maupun dengan bawahan. Cara saya bicara dengan bawahan saya, itu akan sangat berbeda bicara saya dengan atasan saya. Apalagi dengan level direktur. Harus benar-benar dijaga. Itu yang saya maksud dengan fleksibel. Artinya kita bisa menyesuaikan sama rekan kerja, bergurau, ngomong, ya ngobrol santai, nggak ada beban. Tapi saat saya bicara dengan general manager saya, deputy general manager saya, jangan sekali-sekali bergurau, guyon. Kalau memang sudah kenal dekat, nggak apa-apa. Itu artinya kita itu bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi yang menuntut. Direktur saya salah satunya adalah dari orang Thailand. Bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris. Bagaimana saya harus menempatkan diri ke direktur ini? Direktur satunya dari Indonesia. Beda-beda sikapnya, bukan lantas kita jadi bunglon, bukan. Tetapi lebih kepada kita itu menempatkan diri supaya sesuai dengan orang itu. Si orang ini, di manajer ini, seperti ini orangnya. Manajer ini dari departemen ini kayak gini sikapnya. Kita yang menyesuaikan, bukan kita coba paksakan orang untuk mengerti, enggak. Jangan seperti itu. Jadi ada prinsip be yourself, itu sebaiknya jangan digunakan. Karena kalau kita mau jadi diri kita sendiri, ya di bangku kuliah aja. Jangan di tempat kerja. Karena kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan kondisi pembicaraan. Dalam hal ini bergaul atau bersosial. Baik dengan atasan, rekan kerja, maupun dengan bawahan. Itu yang saya maksud dengan fleksibilitas. Yang selanjutnya tentang leadership. Nah, leadership ini tadi di struktur teman-teman di staff, kemudian ada di bawahnya helper, itu membawahi beberapa orang. Nah, beberapa orang ini bagaimana kita sebagai atasan bisa memberikan arahan. Itu dituntut leadership. Leadership itu tentang cara berpikir, cara bersikap, cara bicara juga, supaya apa? Anak buah kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tujuannya ke sana. Selanjutnya di teamwork. Ada yang bisa ngasih definisi teamwork itu seperti apa? Silakan open mic. Mampu bekerja sama dengan tim. Gimana Kak Nasrullah? Pak Nasrullah? Mampu bekerja sama dengan tim. Baik. Mas Rusdi, silakan. Tim dalam bekerja sama, Pak. Bekerja sama dalam tim. Baik. Jawaban yang lainnya? Teamwork. Apa definisi? Bagaimana bekerja dalam sebuah tim? Bagaimana bekerja dalam sebuah tim? Baik, ada pendapat lain? Baik, teamwork itu di dalam satu departemen itu nggak mungkin kita itu kerja sendirian. Pasti ada beberapa orang di dalam satu tim itu, entah itu rekan kerja, katakanlah di staff produksi ada 3 atau 4 orang, ada helper 5 sampai 6 orang, 1 supervisor, 1 manajer.
dalam satu departemen produksi misalnya. Kita sebagai staff itu harus bisa melakukan skill teamwork. Jadi kita nggak bisa menonjol sendiri, kemudian jadi baik sendiri, seakan-akan jadi kerja sendiri, itu nggak bisa. Kita harus bisa menggerakkan teman kita dalam satu tim ini supaya nampak bagus bersama. Nggak bisa secara individu, seorang Rusdi, seorang Oksiana, seorang Nasrullah itu dari departemen ini kemudian muncul sebagai yang utama, nggak bisa. Itu yang dimaksud dengan teamwork. Jadi kalau misalkan teman kita ajak bekerja sama itu bisa seiring, sejalan, itu yang perlu kita usahakan. Itu perlu kemampuan. Artinya kita jangan diperintahkan atas sesuatu, proses, kemudian kita kerjakan sendiri. Nggak seperti itu. Kita harus bisa mengerjakannya bersama-sama dalam satu tim, dalam satu departemen. Supaya apa ya? Supaya tugas yang sudah dibebankan oleh supervisor kepada bawahannya itu bisa terlaksana dengan baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya lanjut di time management. Di time management ini adalah bagaimana cara kita mengatur waktu kerja kita. Kak Rusdi, ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak? Silakan. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oh, tadi saya lihat masih raise hand seperti itu. Oh, Time management itu adalah durasi atau komposisi kerja kita dalam melaksanakan suatu tugas. Contoh di level staff itu biasanya komposisinya 70-20. 70% di lapangan. 20% di dalam kantor. 20% ini untuk nulis laporan, evaluasi, monitoring. Itu fungsi 20%. 70%-nya jadi harus ke lapangan, harus memeriksa, harus melakukan beberapa kegiatan di luar. Nah, ini komposisi seperti ini biasanya dari atasan yang menentukan. Selain itu, time management itu juga dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Bagaimana kita bisa menata pekerjaan ini sesuai dengan yang ditargetkan. Misal suatu proyek ditargetkan 2 minggu. 2 minggu untuk penyelesaian. Jadi saya harus nyusun dari hari pertama sampai ke hari 14. Hari pertama melakukan ini, hari kedua melakukan ini, hari ketiga, sampai di hari ke-14, di 2 minggu sesuai target. Jangan terus kita nggak melakukan sesuatu, tiba-tiba di hari ke-10 dikebut supaya selesai, akhirnya di 2 minggu nggak tercapai target, nggak terselesaikan dengan baik. Itu yang dimaksud dengan time management. Selanjutnya adalah troubleshooting. Teman-teman sering lihat ya di lowongan pekerjaan itu 2 tahun, pengalaman 2 tahun. Supervisor pengalaman 3 tahun atau 5 tahun. Alasan kenapa itu akhirnya muncul 3 tahun atau 2 tahun dirasakan sebagai waktu yang cukup untuk teman-teman itu menyelesaikan beberapa permasalahan. Jadi dalam benak pikiran teman-teman semua dalam melakukan tugas rutinitas sehari-hari itu jangan terpaku pada rutinitas. Artinya apa? Kalau misalkan ditemui suatu masalah, ya diselesaikan, jangan dibiarkan. Kebanyakan orang kan terjebak kepada satu rutinitas, kemudian ada satu masalah harus dikerjakan, merasa itu berat. Enggak. Tugas utamanya di level staff maupun di level supervisor itu adalah menyelesaikan permasalahan. Karena dari hari ke hari namanya kerja, itu pasti ada permasalahan dan perlu untuk diselesaikan. Diselesaikan supaya tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
Bagaimana cara menyelesaikannya secara departemen itu akan dibicarakan. Jadi jangan terpaku pada tugas rutinku ya seperti ini, ya sudah saya kerjakan seperti ini aja. Jangan pernah berpikir seperti itu. Berpikir bahwa ini setelah saya kerjakan hari demi hari, kayaknya ada masalah seperti ini, itu yang diselesaikan dulu. Sehingga apa? Jangka waktu 1 tahun, 2 tahun bekerja di tempat yang sama, mengerti permasalahan yang sering terjadi. Itu yang diminta oleh perusahaan lain, menetapkan durasi waktu pengalaman 2 tahun, pengalaman 3 tahun, pengalaman 5 tahun. Yang diinginkan seperti itu. Bukan karena lamanya waktu. Oh, berarti saya harus menempuh pekerjaan 2 tahun nih untuk level. Bukan. Tetapi pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Itu yang diinginkan. Supaya apa? Supaya pada waktu masuk ke perusahaan yang baru, menemui masalah yang sama, kita sanggup untuk menyelesaikan. Maksudnya itu di sana. Itu adalah bagian dari soft skill. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan open mic kemudian ditanyakan. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Tujuan jangka panjang yang saya tulis di sini. Teman-teman pasti punya tujuan kan. Jadi misalkan begitu masuk, melewati masa probation yang sudah saya jelaskan tadi, tidak mungkin punya keinginan bahwa saya ini ingin terus di level ini, di level staff, teruslah 3 tahun atau 4 tahun. Pasti punya keinginan untuk naik. Kalaupun nggak naik, bisa pindah ke tempat lain, kemudian mendapat tempat yang lebih baik, entah itu dalam segi finansial, entah itu dalam lingkungan kerja, macam-macam. Tapi yang jelas, bahwa tujuan jangka panjang itu, teman-teman itu ingin naik. Ingin mencapai sesuatu yang baru di tempat yang agak lebih tinggi. Bagaimana cara mencapainya? Dengan melakukan konsistensi. Teman-teman tanya ke atasan sampean, ke atasan teman-teman semua. Apa yang sudah saya lakukan hari ini, apa yang sudah saya kerjakan hari ini, apalagi yang perlu bisa diperbaiki. Itu sudah dilakukan terus-menerus. Sehingga bisa membuktikan naik ke tempat yang baru, itu sudah terbukti. Jadi, jangan berharap atau membayangkan promosi sesuatu bagian naik itu diberikan secara cuma-cuma ya. Artinya tanpa ada pembuktian. Teman-teman buktikan dulu bahwa mampu, baru akan dipromosikan. Jadi kalau kita mengincar satu posisi, saya ingin naik menjadi supervisor. Misalkan seperti itu, supervisor di atasnya. Atau atasan teman-teman semua. Yang dilakukan, yang dipikirkan, yang dikatakan oleh supervisor saya itu biasanya apa? Misalkan dalam bentuk tanggung jawab. Ya, teman-teman harus bisa melakukan apa yang dilakukan oleh supervisor itu tadi. Supaya apa? Supaya pada saat naik ke supervisor, sudah ngerti bagaimana berlaku, bersikap, dan bekerja. Kalau sudah bisa dibuktikan bahwa saya mampu menanggung tanggung jawab supervisor, maka promosi itu pun akan menjadi lebih baik. Sehingga supervisor memberikan promosi itu nggak keberatan. Kamu sudah bisa membuktikan bahwa pekerjaanmu sudah bagus, tanggung jawabmu sudah bisa, kemudian pekerjaan yang kamu lakukan pun sudah baik. Sehingga saya promosikan kamu untuk naik. Tapi harus bisa dibuktikan. Nah, itu dari masa probation ini, semoga teman-teman ini bisa menyusun satu jenjang karir sendiri. Karena menurut pengalaman saya,
Nggak mungkin ada orang atau atasan tiba-tiba memberikan satu posisi ke atas tanpa ada pembuktian sebelumnya. Tiba-tiba kita nggak melakukan apa-apa, kerja rutin kayak biasanya. Tiba-tiba atasan atau supervisor ngomong, besok kamu saya promosikan untuk naik ya jadi asisten supervisor. Nggak bisa seperti itu. Bukan seperti itu cara mainnya. Begitu teman-teman buktikan bahwa saya mampu untuk naik ke level berikutnya, ke satu tingkat di atasnya, maka dari itu kemudian promosi itu baru bisa berlaku. Karena apa? Karena sudah ada buktinya. Teman-teman sendiri yang buktikan. Itu atas inisiatif teman-teman semua. Kalau nggak bisa terus kemudian kita minta kebaikan hati atasan memberikan kita promosi, nggak seperti itu. Dan manajemen pun mengetahui, artinya si orang ini sudah mampu melakukan tugas untuk level di atasnya. Itu untuk teman-teman memiliki tujuan jangka panjang ke depan, nggak stuck di satu posisi. Oke, sampai di sini slide saya terakhir. Untuk teman-teman yang belum terkoneksi di LinkedIn, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Kak Oksiana yang dari tadi saya lihat kok ngantuk ya. Iya. Tapi gini ya Pak. Sebenarnya itu saya masih baru dan saya lihat tuh di posisi saya sekarang ini. Itu sekarang tuh cuma 2 orang ya Pak. Ya. Ya yang senior yang lebih dulu sama saya. Oke. Jadi cuma 2 orang. Nah, Oke. itu yang saya sedang masa galau-galaunya untuk jenjang karir. Kalau di bagian lain, kalau seperti kayak AI-nya langsung itu kan ada jenjangnya seperti dari asisten, terus naik lagi ada eksekutif, naik lagi ada senior eksekutif, dan seperti itu ya Pak. Nah, tapi kan di tempat saya kan di supportnya gitu ya Pak. Nah, jadinya ya jenjang karirnya ya cuma gitu-gitu doang gitu loh Pak. Jadi gimana ya Pak, mendingan ya Pak? Taunya bahwa jenjang karir di sana nggak bisa naik dari mana? Dari keadaan yang sekarang? Iya, karena ya MMI biasanya tuh cuma 1, 2, ya gitu-gitu doang. AI apa sih? Apa? AI? IE Industrial Engineering. Nah, tapi saya Industrial Engineering. Nah, tapi Oke. saya bagian MI, Manufacturing Information. Jadi di bawah IE cuman nge-support IE gitu loh, Pak. Oh, Industrial Engineering. Jadi, Itu satu ngitung-ngitung ngolah data. Satu departemen di sana. Jadi saya bukan di IE-nya, ya. Bukan di Tetapi di IE-nya, bawahnya. staff-nya, tapi di supportnya. Ya. Bergerak di bidang apa? Cabangannya Perusahaannya? gitu, Pak. Perusahaannya? Kalau garment. Garment itu produk apa ya? Ya kaos sportwear. Kaos. Kaos celana. Ya, kaos celana gitu, sport. Oh. Oke. Jadi bagian MI, Manufacturing Information, kemudian di satu bentuk departemen namanya IE, Industrial Engineering, seperti itu. Ya. Nah, sudah pernah lihat enggak struktur organisasi di perusahaan? Untuk strukturnya full itu saya belum pernah lihat. Nah, itu sebagai saya belum pernah lihat fullnya dari secara umum yang departemen lain juga. Itu saya belum pernah full. Tapi yang sementara yang bagian kayak atasan seperti eksekutif, senior kan AI-nya adanya. Dan sementara ya MMI itu cuma cabangannya gitu doang loh Pak, gitu Pak. Oke, jadi yang perlu dipahami, dilihat dulu awalnya struktur organisasi di tempat Kak Oksiana ini bekerja itu seperti apa. Kita ini nggak bisa bilang bahwa
Saya kayaknya nggak mungkin naik deh, lawang cuman ada 2 orang. Belum tentu juga, namanya perkembangan, namanya pemekaran organisasi itu tiap tahun juga bisa terjadi. Contoh misalkan di tempat saya, dulu itu namanya manajer, di bawah manajer langsung ada supervisor. Nggak ada namanya asisten manajer. Ternyata di tahun kemarin ada yang diangkat menjadi asisten manajer operasional. Padahal dari tahun 2013 posisi itu nggak ada. Dan saya pun nggak pernah berpikir bahwa oh ternyata ada asisten manajer. Nyatanya sekarang ada. Jadi nggak ada namanya menutup kemungkinan. Artinya gini, kalaupun toh nggak bisa naik, setidaknya terus memperbaiki diri, menyiapkan untuk di tempat lain yang sekiranya levelnya bisa lebih naik. Jadi jangan terus kemudian berputus asa. Ya buat apa saya harus mengejar karir naik sedangkan karir saya di sini seperti ini? Kita itu namanya menutup jalan kemungkinan yang sudah tersedia yang ada itu loh. Ada beberapa pilihan peluang, ternyata kita sendiri yang nutup dengan pikiran semacam itu tadi. Kayaknya nggak mungkin deh saya naik dan jenjang karir saya cuma ada 2 orang, ini pun sebagai support IE, saya sebagai MI seperti itu. Jangan terlalu minder terhadap keadaan. Artinya apa? Di posisi yang sekarang, sebaik atau sebagusnya adalah terus memperbaiki diri. Teman-teman yang lain mungkin nggak melakukannya, tapi coba dilakukan. Dari atasan minta arahan, Pak, saya sebaiknya seperti apa? Pak, atau Bu, saya misalkan harus naik jenjang, itu apa yang harus saya lakukan? Nggak apa-apa tanya seperti itu. Kalau atasannya itu fair, artinya dia bisa nerima dengan baik, dia akan arahkan. Oh, kamu harus melakukan ini, project ini harus kamu selesaikan, project ini harus kamu lakukan, nanti lapor ke saya seperti ini, seperti ini. Itu kalau atasan yang baik. Kalaupun toh nggak diarahkan, ya cari informasi ke departemen yang lain. Departemen yang lain kan pasti ada nih, promosi atau naiknya seperti apa. Dicontek aja. Oh, ternyata dia harus melakukan beberapa gebrakan, inovasi misalnya. Itu yang bisa kita lakukan. Kita lakukan untuk menunjang diri kita sendiri, bukan untuk tujuannya naik. Begitu kita bisa buktikan bahwa diri kita layak untuk naik, otomatis atasan pun memberikan perhatian. Itu pun kalau atasannya memberikan perhatian. Artinya, kamu sudah memperbaiki diri, kamu sudah punya kemampuan lebih dari 3 bulan atau 4 bulan kemarin. Ternyata tidak ada apresiasi. Ya sudah, itu buat saya saja. Buat saya lebih baik dari beberapa bulan kemarin. Apa yang bisa didapatkan dari sana? Ya sudah, saya coba lamar di tempat lain untuk level posisi yang lebih atas. Seperti itu saran dari saya sih seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Kita nanti selesai di 21.00. Untuk teman-teman yang lain, Oh ya, terima kasih ya Pak. Berarti intinya berani saja dulu, cari tahu lagi. Ya, ya terima kasih Pak. lebih proaktif. Untuk teman-teman yang lain yang masih hitam-hitam layarnya ini tidak bisa on, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di, oh sebentar, saya perlu teman-teman untuk ngisi absen ya, untuk yang hadir malam ini, sebentar.
Minta tolong untuk diisi absennya di kolom chat, sudah saya berikan linknya supaya saya bisa tahu di kehadiran dari teman-teman semua. Dari Ari Pratono belum terjun ke dunia kerja, sekarang masih kuliah atau lulus kuliah, belum bekerja? Ari Pratono baru lulus, baik. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Jadi apa yang saya sampaikan itu berbagi pengalaman ya, bukan lantas memberikan jaminan bahwa teman-teman bisa lolos probation dengan baik, nggak seperti itu. Setidaknya ada pandangan ya atau wawasan saya harus bersikap, berbuat, dan melakukan apa selama masa probation. Seperti itu. Kalau absennya sudah diisi atau linknya sudah dapat, saya cukupkan sampai di sini. Ada lagi pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? All good. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir. Semoga bisa bermanfaat apa yang sudah saya bagikan malam ini. Selamat malam, salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Terima kasih. Saya izin tutup ruang meetingnya.